Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kembali kita ada di rumahnya. Bersama-sama kita mau memuji Dia karena kebaikan Tuhan yang sudah memelihara kita. Dan Bapak Ibu terutama yang di rumah, saya informasikan hari ini kita ada perjamuan kudus. Karena itu Bapak Ibu boleh mempersiapkan apa yang diperlukan untuk nanti kita bersama-sama masuk di dalam perjamuan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau memuji Dia, kita angkat pujian. Manis kau dengar. Inilah yang ku
nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mau bawa hati kami Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami rindu lawatan-Mu ya Bapa, lewat kebenaran firman. Kiranya Engkau memberkati kami semua yang sudah hadir pada pagi hari. Berkati juga mereka yang ambil bagian dalam tugas pelayanan ya Tuhan. Lebih lagi Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya urapan-Mu turun atas hamba-Mu, agar firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Juga boleh membentuk kami untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Engkau. Sekiranya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh rangkaian acara pada hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ibu Hongli. Bapak Ibu, saya tahan dulu boleh ya? Kita masih mau berdiri karena ini masih dalam suasana Natal Bapak Ibu. Kita mau merayakan kelahiran Tuhan. Bapak Ibu boleh sambil lihat ke kiri kanan, kasih senyum, ucapan selamat Natal buat saudara-saudara kekasih kita di dalam Tuhan. Rayakan. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia lahir. Dia lahir. Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir. Dia lahir. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Hey, rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia lahir. Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir. Dia lahir. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Bapak-bapak memuji Tuhan. Mari bapak-bapak rayakan kelahiran Tuhan. Amin. Bersama-sama dia lahir. Dia lahir. Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir. Dia lahir. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia
Bapak Ibu. Amin, amin. Tuhan Yesus memang sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Tetapi kita selalu mau mengingat, karena begitu besar Allah mengasihi kita, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita, yang paling dikasihi, untuk kita yang juga dikasihi olehnya. Setiap kita yang di sini, semua dikasihi oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kita mau angkat pujian 1000 lilin. Dialah terang lilin yang hidup di antara kita. Kita pun mau menjadi terang di dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu, nanti kita teruskan dengan First Noel. 1000 lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia, wartakan pada dunia kabar sukacita. Telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Hai bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Noel, 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 born is the King of Israel. Noel, Noel, born is the King of Israel. Noel, born is the King of Israel. Born is the King of Israel. Bapak Ibu, Dia bukan hanya raja bagi orang Israel. Dia raja kita. Dia sudah bertahta di atas hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, kita mau jadikan hidup kita ini sungguh berarti. Dengan kita mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar boleh menguatkan dan meneguhkan jalan kita di dalam mengikuti Tuhan. Kita angkat pujian, ku ingin menikmati. Haleluya. Nanti Bapak Alfred akan berdoa untuk firman. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan.
kekasihku, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat mas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Mari kita bangkit berdiri. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan Kau mulia, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan Kau mulia, dalam kekekalan Kau mulia, dalam kekekalan Kau mulia. Haleluya. Ya Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah memuji-muji, memuliakan Engkau Tuhan. Terimalah pujian kami ini agar bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tibalah saatnya yang terpenting pada kami pada minggu ini untuk menerima taburan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkatilah hamba-Mu Tuhan ini agar semua firman yang disampaikan ini adalah sesuai dengan pesan-Mu kepada kami untuk minggu hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau selalu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Alfred. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Happy Sunday, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini bolehkah kita berikan senyum kiri kanan dulu, walaupun tidak kelihatan senyumnya. Tapi dengan iman kita percaya saudara kita sedang senyum di kiri kanan kita. Haleluya. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Kepada yang berduka cita karena Portugal kalah. Jangan lupakan, kita lupakan dulu sebentar Piala Dunia ya. Nanti Om Hendrik marah. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu,
tema yang luar biasa, Yesus terang dunia. Saya yakin tema yang sudah mungkin umum bagi sebagian besar dari kita, tapi memang benar hanya Tuhan Yesuslah terang dunia dalam hidup ini, saudara. Dalam dunia yang penuh kegelapan, di mana lagi kita mau mencari terang kalau bukan dari Tuhan, saudara. Dan pagi hari ini saya berikan judul firman Tuhan saya, Yesus sebagai terang bagi masa depan kita. Mari kita baca sama-sama Yesaya 9 terlebih dahulu, yang menjadi ayat pokok kita pagi hari ini. Yesaya 9 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-6 ya. Kalau boleh saya ajak kita lihat dari pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 terlebih dahulu ditampilkan. Pasal 8 ayat 23, satu ayat sebelum pasal 9 ayat 1 bisa ditampilkan terlebih dahulu. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Pasal 9 ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Mari kita baca ayat 5 dan 6 bersama-sama. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yang percaya firman katakan, amin. Saudara, sebuah nubuatan oleh seorang Nabi Yesaya disampaikan 720 tahun lebih sebelum Yesus lahir. Sebuah penyampaian janji Tuhan yang disampaikan di dalam bagian yang kalau kita pelajari sama-sama, saudara, dari pasal 7 sampai pasal 12, ini satu bagian sebenarnya satu nubuatan yang cukup panjang, yang berkisar, yang berpusat pada janji tentang datangnya seorang putra, datangnya seorang anak, lahirnya seorang anak, yang menjadi tanda bagi umat Tuhan pada waktu itu. Di zaman Yesaya, dan juga ternyata janji Tuhan ini bukan hanya berlaku pada waktu itu saja, tetapi kita tahu, saudara dikasih Tuhan, kita sedang merayakan kelahiran Sang Immanuel yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, atau 720 tahun kurang lebih sesudah Yesaya menubuatkan tentang perkataan-perkataan ini, saudara. Dan tentunya ada banyak hal yang kita bisa pelajari di dalam bagian tersebut tentang kedatangan Sang atau kelahiran Sang Immanuel ini. Tapi hari ini berkaitan dengan perayaan Natal tentunya, saudara ya, khususnya dengan tema yang sedang kita pelajari sama-sama, bagaimana Yesus itu menjadi terang di dalam dunia. Kita bisa lihat dari ayat yang pasal 9 ayat yang pertama dikatakan bahwa Dia datang membawa terang yang besar. Dia datang membawa terang yang bersinar, yang membawa kemuliaan bagi umat Tuhan. Dan rupa-rupanya terang ini selalu menjadi apa istilahnya, saudara ya, jadi satu hal yang sinonim dengan keberadaan Tuhan Yesus. Terang ini menjadi ciri dari kelahirannya, bukan?
Di tengah kegelapan malam ada bintang yang bersinar terang membimbing orang datang kepada Dia. Ya, langit yang gelap bagi para gembala di padang tiba-tiba menjadi terang benderang oleh sinar kemuliaan surga. Yesus menjadi terang di dalam dunia yang bertepatan dengan kegelapan. Dan tidak heran saudara, walaupun kita tahu, dan saya yakin saudara semua menyadari bahwa perayaan Natal bukanlah sebuah perintah Tuhan, bukan? Kita tahu Tuhan tidak pernah, Alkitab tidak pernah perintahkan kita untuk merayakan perayaan Natal. Ya, tidak ada ayatnya saudara dikasih Tuhan. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk merayakan kelahirannya. Tapi Tuhan menyuruh kita untuk merayakan kematiannya, saudaraku, ya kan? Kita harus mengingat tentang kematiannya sesering mungkin, kata firman Tuhan. Tetapi memang sudah semenjak abad-abad awal, saudaraku, perayaan Natal menjadi sebuah tradisi karena dikaitkan dengan tanggal 25 Desember, di mana pada bangsa itu, bangsa Barat, orang yang ada di Barat, orang Barat, saudara biasa merayakan hari lahirnya terang, ya, munculnya kembali matahari di musim dingin, karena tanggal 24 Desember malam itu biasanya adalah malam yang terpanjang sepanjang tahun. Siangnya paling pendek, malamnya paling panjang karena matahari, ya, peredaran matahari, saudara yang ngerti astronomi dan sebagainya, itu titik tergelap di daerah dunia bagian barat, saudara, ya. Jadi tanggal 25 lah matahari muncul kembali, dan itu sebabnya mengapa tanggal 25 Desember dijadikan hari perayaan kelahiran Tuhan Yesus, walaupun kita tahu Tuhan Yesus tidak lahir tepatnya tanggal 25 Desember kalau kita mau hitung. Dan itu pun juga nggak terlalu penting, saudara. Tapi memang yang menjadi penekannya adalah Yesus itu adalah terang. Bahwa Dia datang membawa terang. Bahwa kehadirannya itu sama seperti terang yang muncul kembali di tengah situasi yang gelap, di tengah ketidaknyamanan. Saya yakin tidak ada seorang pun yang merasa nyaman di tengah kegelapan, bukan? Saudara mati listrik satu hari saja, saudara bisa bayangkan bagaimana rasanya, saudara, ya. Satu malam tidak ada listrik, seharian tidak ada electricity, saudara, ya kan, rasanya gerah dan sebagainya, apalagi kalau sudah malam, dan terang itu begitu berharga. Demikianlah kehadiran Tuhan Yesus menjadi sesuatu yang berharga, lebih tentunya daripada hanya sekedar terang lampu, terang electricity di dunia ini, saudara, ya kan. Tapi terang yang bersinar di dalam hati kita, terang yang membawa rasa aman, rasa tenang, rasa damai, rasa tentram, rasa nyaman, saudara, ya, karena adanya terang. Saya bisa bayangkan kalau tiba-tiba listrik mati di sini, tiba-tiba semua gelap di sini, saudara, sontak saya yakin dalam sekejap kita semua merasa, aduh, kok saya nggak betah di sini, saya langsung mencari sesuatu yang terangnya, daerah yang tempat yang terang, karena bagi kita tahu kegelapan itu sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak cocok bagi kita. Apalagi kita dipanggil sebagai anak terang. Halo, ada amin, saudara? Anak terang, ya. Maka dari itu Tuhan Yesus menjadi terang yang bersinar, yang dirayakan. Next slide. Tapi mari kita lihat situasi pada waktu itu, saudara kasih Tuhan. Karena seringkali kita belajar firman Tuhan, gak pernah lihat historis, gak pernah lihat konteks, gak pernah mengerti latar belakangnya, saudara. Tapi begitu kita pelajari ayat firman Tuhan sesuai dengan konteks, sesuai dengan historisnya, baru semakin kita menghargai, semakin kita bisa benar-benar mengapresiasi apa yang firman Tuhan sampaikan, saudara, ya. Pasal 8 ayatnya ke-22, Yesaya sedang berbicara kepada bangsa yang sedang mengalami kegelapan. Bangsa yang sedang mengalami situasi yang sangat murung, dirundung dengan segala hal yang tidak baik, saudara. Ayat 22 dikatakan, ayat 21, mereka akan lalu lalang di negeri itu melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Pada waktu itu bangsa Israel dan juga bangsa Yehuda, kerajaan yang terpecah ini, saudara, menjadi dua ini, sedang memiliki satu masalah besar di tahun 720-an, 730-an sebelum Masehi, saudara. Ada satu masalah global yang sedang dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia, yaitu yang namanya Kekaisaran Asyur. Satu kekaisaran yang menjadikan, saudaraku, penaklukan
bangsa-bangsa sebagai profesi utamanya, pekerjaan utamanya. Satu bangsa yang memandang bangsa lain sebagai bangsa yang harus dijadikan korban, dia harus dijajah, yang harus dirampok dan sebagainya. Satu bangsa yang benar-benar kuat, Alkitab sendiri mengatakan bangsa yang menakutkan, saudara, datangnya saja sudah menggetarkan orang. Dan memang setiap prajurit dari prajurit Asyur ini adalah prajurit yang tidak mengenal belas kasihan, yang tidak pernah mengenal yang namanya, saudaraku, menghargai kehidupan manusia. Mereka bermegah dan berbangga, dan relief-relief yang saudara bisa lihat di museum, mungkin saudara bisa YouTube, saudara bisa Google, saudara bisa melihat setiap peninggalan dari kekaisaran Asyur ini, dinding-dindingnya penuh dengan penggambaran-penggambaran yang sangat tidak manusiawi dengan bagaimana mereka memperlakukan bangsa lain. Dan itu menjadi ketakutan yang terbesar karena Asyur ini, saudaraku, datang untuk mengancam bagi keberadaan umat Tuhan yang ada di tanah Kanaan saat itu. Plus ditambah lagi, sudah dikasih Tuhan, kerajaan Yehuda yang sebagai umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, harus menghadapi saudaranya sendiri kerajaan di utara, kerajaan Israel, 10 suku yang ada di utara, yang bersekutu dengan kerajaan Aram, untuk bersama-sama memaksa kerajaan Yehuda untuk membuat aliansi persekutuan melawan kerajaan Asyur. Jadi saat itu penuh dengan yang namanya persepakatan konspirasi antar bangsa, saudara, seperti kemarin ya, saudara ya, KTT G20 di Bali ya, kira-kira seperti itulah, saling ngelobi, saling berdiplomasi, saling berusaha mencari dukungan untuk siap menghadapi Asyur yang sudah datang mengancam. Tetapi Tuhan berbicara kepada umat Tuhan, khususnya kerajaan Yehuda, lewat Nabi Yesaya, berkata, "Hai umatku, jangan kamu andalkan Asyur." Karena apa? Raja Ahas yang berkuasa saat itu mau minta tolong sama Raja Asyur untuk melawan saudaranya kerajaan Israel dan yang bersekutu dengan kerajaan Aram. Jadi dia mencari pertolongan kepada Raja Asyur. Karena dia pikir Asyur pasti akan tolong saya, Asyur lebih hebat, lebih kuat, pasti dia akan bela saya pasti aman. Dan Alkitab mencatat Ahas bukanlah raja yang baik. Satu dari sedikit raja yang berkuasa di kerajaan Yehuda yang tidak seperti Daud leluhurnya dikatakan. Bahkan Ahas begitu keji, begitu jahat sampai-sampai dia meninggalkan Tuhan, dia tidak menyembah Tuhan, dia betul-betul berpaling dari Tuhan, dia mengandalkan para dewa berhala, dan sedemikian kejinya sampai dia dikatakan oleh Alkitab dia mengorbankan anaknya sendiri sebagai tumbal bagi dewanya, saudaraku. Saudara bisa bayangkan kalau menjadi orang tua, anak dijadikan tumbal bagi ambisi, bagi keinginan pribadi, bagi hanya demi kepentingan dia sendiri. Saudara bisa bayangkan betapa kejinya orang ini. Di saat yang begitu gelap, pemimpin yang fasik, keadaan politik, keadaan ekonomi, keadaan keamanan negeri yang terancam dengan ancaman dari kerajaan Israel dan Aram. Dan kemudian ketika Asyur akhirnya benar-benar datang, saudaraku, Asyur bukan hanya menolong Yehuda, tetapi dalam tanda kutip menolong lebih daripada sekadar menolong, merebut apa yang menjadi milik Yehuda juga. Karena masa bodoh bagi dia, saya diundang, saya diminta datang, ya saya datang. Dan ketika saya datang, I take whatever I want, istilahnya gitu, saudara, ya kan. Ini gambaran, saudaraku, makanya jangan kita mengandalkan dunia, jangan mencari pertolongan dari dunia, jangan mencari pertolongan dari yang lain selain daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Apalagi dari iblis. Sekali buka pintu sama iblis, he will not take one or two, he will take everything. Ya. Begitu kita undang, kita izinkan dia datang dan kita pikir yang lain daripada Tuhan bisa tolong kita, oh ya, mungkin untuk sementara waktu dia tolong, tapi setelah itu, he take more, ya, lebih dari apa yang kita ingin untuk berikan, saudaraku ya. Dan itulah yang terjadi. Maka keadaan begitu suram bagi umat Tuhan saat itu. Kalau kita pelajari dari ayat 5, saudara bisa lihat di situ ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Digambarkan kedatangan musuh-musuh ini seperti banjir, saudaraku ya. Sekarang musim-musimnya banjir. Kira-kira bisa digambarkan di situ. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban. Saudara, hanya ada satu sungai di Yerusalem, mata air Siloah. Dan bagi gambaran di sini bagi bangsa Yehuda, bagi orang-orang Yerusalem, aduh terlalu kecil.
Nggak bisa diandalkan, airnya terlalu kecil. Sampai hari ini pun saudara mungkin masih mengalir sedikit saudara, ya, karena memang airnya kecil sekali. Tapi itulah satu-satunya air yang ada, ya, yang kira menjadi kolam Siloam, mata air Gihon. Nah, di sini air Siloam, satu tempat yang sama saudara ya. Terlalu kecil sehingga kita cari pertolongan yang lebih kuat, yang kelihatannya lebih hebat, yang kelihatannya bisa menjanjikan pertolongan yang lebih meyakinkan. Padahal Tuhan selalu bekerja dengan cara yang tidak masuk di akal. Tuhan mau umatnya benar-benar bersandar kepada Dia, walaupun kelihatannya Tuhan itu seperti mata air Siloam yang mengalir lamban. Tapi karena Tuhan kita berkuasa atas segala-galanya, bahkan waktu sekalipun, lamban buat kita, gak pernah lamban buat Tuhan. Ada iman pagi hari ini sudah dikasih Tuhan. Mungkin kedengaran lamban buat kita, tapi ternyata Yerusalem, mereka terpelihara dengan satu mata air yang lamban airnya, sudah ada dia. Selama mereka mengandalkan Tuhan. Dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remalia. Rezin ini Raja Aram dan anak Remalia ini Pekah, saudara kia, raja kerajaan Israel yang bersekutu untuk memaksa dia, memaksa Ahaz. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segala salurannya dan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher. Sayap-sayap yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Sebuah keadaan yang luar biasa, saudara. Saya nggak tahu dengan saudara, mungkin hari-hari saudara memandang keadaan dunia ini seperti umat Tuhan pada waktu itu. Musuh di sini, musuh di sana. Masalah di sini, masalah di sana. Mendengar berita-berita di luar sana, tahun depan akan begini, tahun depan akan begitu. Ya, mungkin gambaran yang bukan hal yang menjanjikan harapan, menjanjikan ketenangan. Kira-kira kita bisa gambarkan seperti itu. Ayat 9 sampai ayat 15 kita lihat di situ. Hai, ketahuilah hai bangsa-bangsa, terkejutlah, perhatikanlah segala pelosok bumi, berikat pingganglah, terkejutlah, berikat pingganglah, terkejutlah. Buatlah rancangan tetapi akan gagal juga. Mau konspirasi, mau bikin persekutuan, aliansi dan sebagainya untuk menghadapi Asyur akan gagal. Ambillah keputusan tetapi tidak terlaksana juga. Sebab Allah menyertai kami. Sebab beginilah firman Tuhan ayat 11 kepadaku. Ketika tangannya menguasai aku dan ketika ia memperingatkan aku. Supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Ya saya, kamu hamba Tuhan. Ya saya, kamu orang yang percaya kepada Tuhan. Gak usah ikut-ikutan seperti orang di luar sana. Cari pertolongan sana, cari pertolongan sini. Ayat 12, jangan sebut persepakatan, konspirasi, segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Jangan takut dengan segala bentuk persekutuan, jangan takut dengan segala bentuk, saudaraku, nggak tahu lah yang berita zaman sekarang, saudara ya, apa sih yang mau tahun politik atau apa dan sebagainya. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti dan janganlah gentar melihatnya. Yang percaya katakan amin, saudara dikasih Tuhan. Karena ada terang. Tapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. Jangan takut orang mau bersekutu ini, bersekutu itu, mau bikin perjanjian ini, perjanjian itu dan sebagainya. Berulang kali saya berusaha menguatkan hati Ahaz. Kan kalau kita pasal 7, minta tanda Ahaz. Minta tanda dari Tuhan. Apa saja di langit, di bumi, akan aku kasih. Oh, aku tidak mau minta tanda, kata Ahaz. Mau berapa lama kamu menyusahkan aku, hai keluarga Daud, katanya. Biarlah ada satu tanda, seorang perawan akan melahirkan seorang bayi. Dan dia akan diberi nama Immanuel, pasal yang ke-7. Tuhan sendiri yang kasih tanda, dan tandanya itu adalah seorang anak. Sebelum anak ini tahu membedakan mana antara baik dan jahat, semua musuh yang kau takut itu Tuhan akan hancurkan. Terbukti saudaraku ya, sejarah menjadi bukti yang tak terbantahkan. Apa yang dikatakan oleh Yesaya, apa yang dinubuatkan, terbukti. Cuman kita tidak tahu siapa Immanuel ini pada waktu itu saudaraku ya, sampai sekarang dia menjadi seorang yang misterius. Siapa sesungguhnya Immanuel yang ada pada waktu itu. Tapi tentunya perjanjian baru memberikan kepada kita pemahaman bahwa Immanuel yang dimaksudkan satu-satunya penolong, satu-satunya juru selamat yang mampu menyelamatkan kita bukan hanya dari musuh yang fisik, tapi dari semua jenis musuh kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, saudara kasih Tuhan. Dialah Immanuel kita.
Dialah Tuhan yang beserta dengan kita. Jadi yang kedua, saudaraku, ya, kita lihat umat Tuhan sedang menghadapi konspirasi, sedang menghadapi situasi yang penuh dengan orang, macam-macam. Sementara umat Tuhan, bangsa itu, saudara, Yehuda, hanyalah negara yang sangat kecil dibandingkan negara-negara yang lain. Israel jauh lebih besar wilayahnya. Ditambah lagi dengan Syria, Aram, saudaraku, ya kan. Tambah dengan Asyur yang jauh kekaisaran. How can I survive? Secara manusia. Mana mungkin saya bertahan di dalam keadaan yang seperti ini? Hello. Siapa bilang Tuhan selalu harus menuntut kamu untuk jadi negara yang terkuat dulu baru kamu bisa bertahan? Siapa bilang kamu harus memiliki segala sesuatu, kekuatan semua yang ada di bumi baru kamu bisa menang? No. Tuhan gak pernah begitu cara kerjanya. Tuhan selalu menunjukkan di saat kita lemah, Dia paling kuat pada waktu itu. It's just the way He is, saudaraku, ya kan. Itu sebuah pelajaran yang terlalu susah mungkin bagi kita manusia untuk bisa terima keadaan itu. Bahwa Tuhan tidak pernah bergantung, saudaraku, dengan yang namanya kekuatan ini, kekuatan itu, saudara. Harus ada ini, harus ada itu. Justru Tuhan lebih senang bekerja ketika kita gak punya apa-apa, gak ada yang kita andalkan, gak ada yang bisa kita harapkan, saudara. Disitulah saat yang terbaik Tuhan nyatakan kemuliaannya bagi kita. Supaya kemuliaan pada akhirnya hanya diberikan, hormatnya diberikan kepada Tuhan. Dan nilai umat Tuhan harus pelajari sungguh-sungguh. Kamu mengandalkan siapa? Kamu mau percaya sama siapa? Kamu mau jadikan siapa sebagai kekuatanmu? Lihat semua yang kamu andalkan. Mau Mesir, nanti kita baca, saudara. Kalau saudara, saya lagi khotbah Yesaya, saudara, saya bahas semuanya. Jadi Mesir mau diandalkan, Mesir akan dihancurkan oleh Asyur. Filistin mau diajak bergabung, Filistin dihancurkan. Ethiopia dihajar. Semua Arabia, saudara, ya kan habis semua. Enggak ada. Sampai pada akhir umat Tuhan harus menyadari bahwa ketika Hizkia menjadi raja, Yesaya masih melayani. Sanherib datang, saudara, ya kan, Raja Asyur gilirannya datang setelah hancurkan semua. Dia datang sekarang tinggal di Yerusalem yang belum saya hancurkan. Datanglah dia, mengancam umat Tuhan. Hizkia cuma bisa, Tuhan ini yang dikatakan oleh musuh-musuh. Sudah tinggal Yerusalem saja, saudara, yang kota-kota yang lain 50 sekian kota sudah ditaklukkan. Peninggalannya ada sekarang dari Sanherib. Tapi dalam satu malam, satu malaikat diutus 185.000 tentara musuh mati di depan mata umat Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Sanherib balik pulang. Sanherib sendiri dibunuh oleh anaknya. Saudara, ya kan? Anak lagi ceritanya. Saudara percaya Tuhan kita lebih besar dari segala-galanya. Ada amin, saudara? Saudara punya iman pagi hari ini? Tuhan kita lebih besar dari tantangan apapun di tahun depan, sudah dikasih Tuhan. But I don't have anything exactly, kata Tuhan. Tapi saya nggak tahu. Yes, percayalah kepadaku. Hizkia, jangan khawatir. Besok kamu akan lihat jarahan yang luar biasa. 185.000 tentara ninggalin jarahan berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan. Tuhan kita ajaib. Haleluya. Dan yang paling parah, saudaraku, kalau kita lihat lanjutkan lagi ayat 19. Ini biasanya orang kalau udah kepepet. Orang kalau udah panik. Kita lihat ayat 19. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal. Nah loh, saudara. Yang berbisik-bisik dan komat kamit. Tolongan sini, nggak bisa sini, nggak bisa. Minta kuasa. Seringkali manusia seperti itu. Heran, saudaraku, makin maju modern zaman sekarang, tapi kenyataannya orang ketika susah tetap saja percaya sama hal-hal yang seperti itu, saudara. Mau bangsa apapun, ternyata sama saja. Mau dibilang bangsa maju, modern dan seterusnya, tapi kalau sudah kepepet, saudaraku, ya kan, selalu percaya sama kuasa yang tidak kelihatan, yang supranatural. Itu aneh, gitu ya. Tapi Tuhan bilang di sini, masa bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka minta petunjuk kepada orang mati bagi orang-orang hidup? Come on man, doesn't make sense. Orang mati ditanya untuk masalah orang hidup. No. Ayat 20, carilah apa, saudara? Tapi carilah apa? Pengajaran dan kesaksian. Itulah jawaban yang akan diberikan. Itulah terang yang bersinar yang akan menuntun kamu. Pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Tidak ada terang. Tidak akan muncul terang. Dia akan terus tinggal di dalam kegelapan. Cari pengajaran, cari kesaksian. Jangan cari andalkan manusia. Jangan andalkan kekuatan jahat, kekuatan setan, dan kekuatan dan lain yang sebagainya, saudara. Ya.
datang kepada Tuhan. Haleluya. Next point. Jadi terang fajar bicara tentang carilah pengajaran dan kesaksian. Yesus datang membawa terang bagi masa depan. Jalan keluar bagi situasi yang begitu gelap adalah dengan cara apa? Tuhan sendiri bilang kepada Yesaya, ayat yang ke-16, pasal 8 ayat yang ke-16. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Jadi karena umat Tuhan gak mau percaya, Yesaya boleh dibilang sebagai salah satu nabi yang berakhir tragis. Well, basically hampir semua nabi yang ada di Alkitab berakhir tragis, saudara ya. Menyampaikan firman Tuhan dengan setia, tetapi orang tidak mau dengar. Bahkan tradisi katakan dia mati digergaji oleh Manasye, saudara, anak dari Hizkia. Tapi kita lihat di sini, dia cuma bisa berkata, oke, saya akan simpan pengajaran dan kesaksian in the end hanya kepada murid-muridku. Karena cuma mereka yang mau diajar, mau percaya. Kebanyakan umat Tuhan, mereka mengandalkan yang lain. Ya sudah, pengajaran dan kesaksian khusus bagi murid-murid. Saudara dikasih Tuhan, kita dipanggil bukan hanya sebagai orang percaya, tetapi sebagai sebagai murid. Ada amin, saudara dikasih Tuhan? Jadikanlah sekalian bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Bukan sekadar percaya, tetapi jadi seorang murid. Karena murid sungguh-sungguh percaya penuh kepada sang guru. Dan pengajaran yang teraturlah yang bisa memberikan kekuatan ketika situasi berubah. Saudara, kalau saudara suka baca firman Tuhan, kalau saudara suka belajar firman Tuhan, mau gempa kek, mau apa kek, saudara, kan mau situasi kayak bagaimanapun, somehow there is peace in our heart. Ada damai dalam hati kita, ada ketentraman, ketenangan bahwa Allah saya berkuasa atas segala-galanya. Halo, ada amin, sudah kasih Tuhan? Tapi begitu kita nggak baca firman 1 hari, 2 hari, apalagi 1 minggu, 2 minggu, sedikit aja situasi, freak out. Sedikit aja dengar berita ini, langsung kehilangan damai sejahtera. Langsung pikiran panik, kalut dan sebagainya. Tapi kalau hati kita sudah di fondasi imannya kuat karena firman Tuhan itu menjadi satu asupan yang teratur, saudara ya. Umat Tuhan mau keadaan gelap kayak bagaimanapun juga, dia nggak akan cari pertolongan ke sana kemari. Dia yakin penuh, Tuhan pasti tolong dia. Haleluya. Dia tahu, seperti seorang murid, dia akan diam, dia akan dengar, masang telinga setiap pagi untuk diajar oleh Tuhan. Karena memang hanya firman lah yang tidak pernah berubah. Langit dan bumi akan lalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Haleluya. Situasi yang kita alami hari ini, besok juga akan menjadi hari kemarin. Apa yang kita takutin minggu depan, 1 bulan lagi sudah lewat, sudah ada ya kan. Semuanya pasti lalu, tapi firman Tuhan akan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Ketika kita mengambil kekekalan itu dalam hati kita, maka segala hal yang bersifat temporer tidak terlalu berpengaruh lagi kepada kita. Ketika makanan kita adalah hal yang kekal, maka segala hal-hal yang bersifat hanya sementara, temporari, saudaraku ya, tidak terlalu berpengaruh kepada kita. Dan yang kedua, kesaksian. Apa itu kesaksian? Mungkin kita berpikir kita harus rajin bersaksi. Sebenarnya bukan kesaksian itu yang dimasukkan di sini. Kesaksian di sini adalah apa yang sudah disampaikan oleh Yesaya tentang nubuatan yang akan terjadi. Yang walaupun tidak dipercaya oleh umat Tuhan pada waktu itu. Tetapi itulah kesaksian yang harus dipegang. Karena Yesus sendiri berkata nubuatan-nubuatan tentang apa yang akan ada di hadapan kita. Matius 24, 25 saudara bisa baca situ. Tentang nubuatan akhir zaman. Kenapa Alkitab kita ada banyak bagian tentang nubuatan akhir zaman. Bukan supaya kita main tebak-tebakan. Bukan kita main saudaraku asumsi-asumsian saudaraku yang prediksi-prediksian. Bukan. Tapi semua bentuk janji Tuhan tentang masa depan selalu tujuannya adalah Tuhan selalu bilang supaya kamu berjaga-jaga. Apa saudara? Berjaga-jaga. Ada amin saudara? You will anticipate. Kalau sudah melihat tanda-tandanya, sudah tidak lama lagi. We prepare. Terlalu banyak orang suka main asumsi-asumsian, prediksi-prediksian, suka main saudaraku ya. Oh ini pasti ini. No, bukan itu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah make sure you are ready. Karena apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Setiap nubuatan pasti digenapi. Yang setuju katakan amin, sudah kasih Tuhan. Makanya 720 tahun kemudian baru Yesus lahir, baru Sang Immanuel itu digenapi. Buat kita mungkin ya ampun,
masalah 7 abad lagi kok baru udah dibahas sekarang istilahnya kayak gitu saudara ya kan. Kenapa sesuatu yang akan terjadi masih begitu lama? Oh ya, mereka tidak tahu 7 abad lagi baru digenapi sepenuhnya saudara ya kan. Baru Yesus lahir. They never know. Tapi setiap kali umat Tuhan mengalami masalah di masa setelah Yesaya sampai kepada Yesus lahir, mereka selalu baca ayat firman Tuhan ini, mereka selalu dapat memandang masa depan. Tuhan, saya tahu apa yang akan terjadi masa depan. Tuhan, saya pasti tolong saya. Haleluya. And they get through it. Mereka mampu menghadapi situasi apapun. Kenapa? Mereka pegang pengajaran dan kesaksian. Yang setuju katakan amin, saudara kasih Tuhan. Next point. Dan kelahiran Immanuel inilah yang menjadi terang dan pengharapan yang baru. Kita masuk dalam pasal yang ke-9 tadi. Begitu gelap keadaan umat Tuhan. Kita lihat Zebulon dan Naftali, daerah yang paling utara, suku-suku paling utara yang selalu kena duluan, saudara, ketika musuh datang dari utara, mereka duluan yang dijarah. Baik Syria, baik Asyur, baik Babel nanti juga, mereka duluan yang dihajar, saudaraku. Situasinya yang paling buruk, tetapi bagi mereka lah janji firman Tuhan. Tanah Zebulon, tanah Naftali. Engkaulah yang akan melihat terang besar di Galilea ketika Yesus melayani. Dia paling banyak menyembuhkan orang di Galilea. Dia paling banyak lakukan mujizat di Galilea. Dia paling banyak membuat dampak di Galilea. Dan paling banyak orang diberkati kehidupannya oleh keberadaan Tuhan Yesus di Galilea. Digenapi semuanya oleh karena Sang Putra Immanuel yang lahir, saudaraku. Dan dia yang menjadi sukacita kita. Ada sukacita pada pagi hari ini, saudara. Satu ciri dari kelahiran Tuhan Yesus, bukan? Kita selalu ingat ceritanya. Semua yang ketemu dengan Tuhan Yesus pulang dengan sukacita. Para gembala bersukacita. Hana bersukacita. Ya saudara ya. Semua yang ketemu dengan Yesus, para orang Majus bersukacita. Karena kehadiran Dia dalam hati kita. Walaupun keadaan masih gelap. Tapi entah kenapa. Joy to the world, saudara, sukacita bagi dunia benar-benar terjadi ketika kita ingat Yesus ada, Tuhan beserta dengan saya, apapun boleh jadi, saya tahu saya bisa hadapi semuanya, haleluya. Yang kedua, Dia penebus dosa kita. Ya, sebab kuk yang menekan gandar yang di atas bahu, gambaran tentang dosa yang menekuk, menekan, menjadi beban bagi umat Tuhan. Dipatahkan oleh kelahiran Tuhan Yesus dan kematiannya khususnya, saudaraku ya. Dan yang berikutnya dengan cepat kita lihat, Dialah membawa damai bagi kita. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap, setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Semua perang, semua perselisihan, semua perbantahan yang ada kalau ada Tuhan Yesus, saya yakin sudah dikasih Tuhan, damai akan bertahta di hati kita. Dia yang akan memberikan solusi bagi setiap perselisihannya. Dan terakhir ayat 5 sampai ayat 6, terlalu banyak yang bisa dibahas di sana, tapi sebuah janji yang luar biasa. Dialah raja yang dijanjikan. Dialah raja yang punya 5 titel, saudara. Ya kan, ini kebiasaan pada masa itu kita pelajari, kita perhatikan. Raja-raja pada masa itu, khususnya raja-raja yang punya kekuasaan yang besar, saudara. Firaun, Raja Asyur. Mereka selalu menyebutkan namanya ditambah 5 titel, saudara. Ya, ada 5 titel di belakangnya raja. Inilah raja, itulah raja, inilah raja itu. 5 titel untuk menunjukkan besaran kemahahebatannya. Dan Yesaya berkata di sini, putra yang lahir ini punya 5 titel. Yang pertama, ajaib. Haleluya. Bahwa namanya adalah nama yang ajaib. Yang percaya katakan amin, saudaraku ya kan. Nama Yesus usir semua kuasa kegelapan. Haleluya. Nama Yesus memberikan kekuatan dalam hati kita. Nama Yesus menjadi kepastian jawaban bagi setiap doa yang saudara minta kepada Bapa. Mau minta pakai nama apa lagi, saudaraku ya kan? Tuhan Yesus sendiri bilang, mintalah di dalam namaku, maka semua akan diberikan kepadamu oleh Bapa. Minta nama yang ajaib model bagaimana lagi? Cuma satu nama yang benar-benar seperti kata almarhum Bapak Gembala ya dalam pujian nyanyiannya. Nama yang menggetarkan hati, nama yang mengokohkan hati, menguatkan hati kita. Mau nama siapa mau disebutkan, saudara, pejabat, kayak penguasa dan sebagainya, ntar juga turun, saudara, ntar juga lewat, tetapi nama Yesus selalu berkuasa di atas segala-galanya. Haleluya. Dan Dialah raja di atas segala raja. Ajaib, penasehat. Saudara punya masalah, datang sama Yesus, tanya sama Yesus, Tuhan bisa berikan kita solusi. Gak ada orang yang datang sama Yesus bertanya tidak dapat jawaban. Tuhan selalu kasih jawaban yang tepat, yang dibutuhkan oleh orang. Mereka mencari
arahan hidup Tuhan kasih. Mereka apapun yang mereka tanya Tuhan selalu jawab dengan baik. Saudara, tidak pernah dia jawab dengan salah karena dialah sang penasehat bagi kita. Haleluya. Dan juga dikatakan di situ dia Allah yang perkasa. Wow, bayi kok Allah. Lemah kok perkasa. Ya, itulah kita punya pengertian manusia terlalu mengukur segala sesuatu dengan ukuran manusia. Tapi Allah punya ukuran sendiri, Allah punya cara sendiri. Dan dia bukan cuma putra, dia Bapa sendiri, Bapa yang kekal. Dia bukan cuma putra yang lahir dan kemudian nanti akan mati, cuma pendek saja umur hidupnya. Tidak, tetapi di dalam dialah, dia sudah menyatakan sang Bapa yang kekal. Kekekalan adalah pribadinya. Dan yang terakhir dialah sang Raja Damai, haleluya. Nggak ada damai kalau nggak ada Tuhan Yesus. Selama Tuhan Yesus tidak bertahta dalam kehidupan kita, tidak ada damai. Saudara, rumah tangga kita mungkin banyak berantem, usaha kita nggak ada kedamaian. Kenapa? Tuhan Yesus nggak ada di situ. Tapi kalau Yesus jadi Tuhan dalam hidup kita, rumah tangga kita, pasti ada damai dalam kehidupan kita semua. Itu ciri dari kerajaannya. Sebab kerajaan Allah adalah damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran di dalam Roh Kudus, kata firman Tuhan. Haleluya. Jadi dialah Raja, dialah Tuhan yang telah datang bagi kita semua. Dan inilah satu-satunya harapan bagi manusia untuk menghadapi masa depan yang gelap, yang kelam. Percayalah ketika mereka memandang kepada Yesus. Yakinlah ketika kita mengharapkan pertolongan dari Dia saja. Tidak andalkan dunia dan lihat cara Tuhan bekerja. Lewat putranya yang kudus ini. Jawaban bagi setiap masalah kita selalu tersedia bagi kita. Firman Tuhan tidak akan saya panjangkan lagi. Dan kita akan siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Saya undang para pemain musik boleh maju ke depan. Seperti saya katakan saudara, pagi hari ini kita akan merayakan kematian Tuhan. Karena ini yang lebih penting daripada kelahirannya. Karena ini yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Seberapa kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus. Lewat Paulus, saudara ya. Jadi mari kita lakukan ini dengan kesadaran bahwa Dia sudah datang, Dia lahir, dan satu-satunya tujuan Dia lahir adalah untuk mati di kayu salib. Tebus dosa kita, berikan terang dalam kegelapan kehidupan kita, dan lewat pengorbanannya, jawaban harapan daripada Tuhan tersedia bagi kita. Mari kita siapkan hati kita, kita nyanyikan pujian ini, karena salibmu ku hidup. Hanya Kau Tuhan di hidup. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber. Mari kita menguji hati kita. Firman Tuhan berkata, ujilah apakah kita tetap di dalam iman sebelum kita ambil bagian dari roti dan anggur. Kasih Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Mari katakan sekali lagi, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berdoa bersama. Bapa, hamba-Mu sudah berbicara sesuai dengan perkataan firman-Mu. Biarlah firman-Mu kami simpan dalam hati kami semua Tuhan.
supaya jangan kami berdosa kepadamu. Dan biarlah benar-benar kami hanya berharap kepada Engkau saja ya Tuhan. Biarlah mata kami, seluruh kehidupan kami terarah hanya kepada Engkau. Dan pada pagi hari ini kami mau merayakan juga akan kematian-Mu di kayu salib ya Tuhan. Sebagai bukti Engkau lah satu-satunya penolong yang rela berikan segala-galanya buat kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah lahir. Dan lebih lagi semuanya Tuhan, terima kasih Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami ya Tuhan. Kau sudah tebus semuanya di kayu salib ya Tuhan. Sehingga kami punya kepastian harapan masa depan. Kami tahu terang itu ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah segala dosa Engkau ampuni. Pikiran, perkataan, perbuatan kami pagi hari ini Tuhan, Engkau yang maha tahu. Engkau yang melayakkan kami oleh kasih karunia-Mu, menerima kembali tubuh dan darah-Mu lewat roti dan anggur ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami para pelayan. Jadikan kami saluran berkat-Mu, sebab kami percaya ada berkat di dalam ketaatan melakukan perjamuan kudus. Kami siap lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kau segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Mari kita mengingat malam sebelum Yesus disalibkan. Di dalam kegelapan seisi dunia, dalam ruang yang kudus Dia mengangkat tangannya. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Barang siapa yang makan akan dagingku tidak akan lapar lagi untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dengan iman percaya bahwa Engkaulah roti yang telah turun dari surga. Ketika kami makan, Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah makan, Yesus mengambil cawan, mengangkatnya, memberkatinya, mengucap syukur atasnya dan berkata, anggur ini adalah darahku, darah dari meterai perjanjian yang baru. Minumlah untuk menjadi peringatan akan aku. Sebab aku tidak akan minum lagi hasil dari pokok anggur ini, sampai aku akan meminumnya bersama-sama dengan engkau dalam perjamuan kawin anak domba Allah di dalam kekekalan. Terimalah darahku, karena darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa yang minum darahku tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya oleh darah-Mu kami sudah diampuni. Oleh darah-Mu kami sudah disembuhkan. Oleh darah-Mu segala kutuk sudah dipatahkan ya Tuhan. Oleh darah-Mu kami dilindungi dengan sempurna oleh kuasa Tuhan. Mari kita minum sama-sama, katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada karena salib-Mu ku hidup. Mari kita nyanyikan pujiannya dengan iman, saudara. Ku hidup, katakan dengan iman, karena salib-Mu ku menang.
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Mari dengan iman sekali lagi katakan, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, Kau sanggup Tuhan untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari katakan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Mari kita mengucap syukur. Percayalah saudara, ada kuasa di dalam darah Yesus, ada kuasa di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Amin, amin. Ku bersyukur. Mari sekali lagi katakan, berterima kasih. Ku bersyukur Bapa. Percayalah saudara, apa yang menjadi keperluan kita Dia yang tahu, apa yang menjadi kebutuhan kita Dia yang mengerti, apa yang menjadi ketakutan, kekhawatiran kita. Percayalah di dalam darah putranya yang kudus semua sudah disediakan bagi kita. Haleluya. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan, sorak-sorai ucapan syukur dengan tepuk tangan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya salib-Mu tetap berkuasa buat kami ya Bapa. Yang susah sudah dihiburkan, yang miskin sudah diperkaya, yang sedang putus asa mendapat pengharapan yang baru, yang lemah mendapat kekuatan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah terang dalam kehidupan kami. Mengucap syukur buat berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang berdoa katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami mewakili seluruh jemaat AMS sungguh mengucapkan terima kasih kepada Pastor Nimo yang sudah dengan penuh kerinduan melayani kita semua dan menjadi saluran berkat bagi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya membawa pengumuman, apakah dari Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh mengangkat tangannya. Ada Bapak Ibu? Haleluya. Pengumuman untuk seminggu ke depan, live streaming hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, ibadah Biston PDMS yang akan dimulai jam 7:30 sampai jam 8:30 malam. Melalui Pinting ID dan Passcode, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Fungling maupun Ibu Lingling. Untuk ibadah on-site PDMS tanggal 18 Desember 2022, pada hari Minggu, yang diawali dengan doa Biston jam 8 pagi dan disertai dengan ibadah jam 8.25. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan hadir bisa mengikuti melalui live streaming ibadah jam 8.25. Untuk meeting ID dan Passcode, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Fungling maupun Ibu Lingling. Untuk ibadah on-site sekolah minggu, Bapak Ibu bisa
menghubungi Ibu Heni maupun Ibu Sandy yang akan diadakan setiap hari Minggu jam 8.25 di tempat ini. Dan untuk ibadah online usia tunas kelas 5 sampai kelas 9 setiap hari Jumat jam 7 malam untuk meeting ID dan passcode Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Mary maupun Ibu Sandy. Untuk ibadah online remaja dan dewasa muda PDMS setiap hari Sabtu jam 7:30 bersama Pastor Nemo Bahari meeting ID dan passcode Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Fungling maupun Ibu Lingling. Mari kita ramaikan ibadah ini bersama-sama untuk men-sharingkan firman Tuhan. Untuk Cianjur kiranya pemulihan tetap berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang terdorong untuk memberikan donasi bisa mentransfer ke rekening yang tersedia di layar. Kami juga menghargai Bapak Ibu yang tetap menjaga protokol kesehatan. Kiranya Bapak Ibu tetap menjaga protokol kesehatan untuk kita saling menjaga satu sama lain. Setelah ibadah selesai, kami himbau untuk Bapak Ibu tetap duduk di tempat masing-masing dan mengikuti arahan nasyir. Sekian pengumuman dari saya, Happy Sunday and God bless you. Terima kasih kepada Steven. Sebelum kita menutup kebaktian kita, sebentar akan kita doakan anak-anak dari sekolah minggu. Dan sambil kita menunggu adik-adik kita untuk nanti hadir di depan, Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sembah Dia Raja kita. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Nanti dengan hormat Bapak Pendeta Hendrik Kau yang akan berdoa untuk adik-adik sekolah minggu sekaligus menutup ibadah kita hari ini. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi, sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Di akhir dari ibadah kami pada pagi hari ini, Bapa di surga, kami kembalikan segala pujian, hormat, ucapan syukur kami kepadamu. Pagi ini kami merasakan, kami menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Baik melalui puji-pujian penyembahan yang sudah kami lambungkan kepadamu pagi hari ini. Engkau hadir lewat pujian. Engkau hadir lewat firman-Mu yang sudah dibentangkan di tengah-tengah kami. Sesungguhnya Tuhan, kami mengakui, kami menyadari, dulu hidup kami berada di dalam kegelapan dosa. Dan tidak ada apapun yang bisa menolong kami. Karena kami diselimuti oleh kegelapan dosa itu. Tetapi ketika Engkau datang 2000 tahun yang lalu, Tuhan, menjadi terang bagi kami, maka kami dikeluarkan, disingkirkan dari kegelapan, dan kami dibawa kepada terang-Mu yang ajaib. Membuat kami hidup merdeka, hidup di dalam terang Tuhan. Karena Tuhan memindahkan kami dari kegelapan itu kepada terang Tuhan yang ajaib. Dan Engkaulah Yesus, satu-satunya terang itu, tidak ada yang lain.
Oleh karena itu, kami terus mau belajar Tuhan. Menaruhkan iman kami, meletakkan dasar iman kami hanya kepada Engkau, Sang Firman yang hidup, yang sudah menjadi terang itu. Terima kasih Bapa, buat hamba-Mu yang Engkau sudah percayakan melayani kami pada pagi hari ini. Doa kami buat hamba-Mu, Nemo Bahari, sebagai gembala sidang di GPDI Gloria Bali. Pergumulan yang mereka hadapi begitu tantangan yang berat diperhadapkan kepada mereka di tengah-tengah satu kota, satu daerah yang masih banyak yang tidak percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau selimuti dengan terang-Mu dalam kehidupan mereka, khususnya hamba-Mu, suami istri dan anak-anak, dan seluruh jemaat yang ada, supaya mereka membawa terang itu di tengah-tengah kegelapan yang ada di Bali Tuhan. Dan kami sungguh yakin percaya bahwa setiap orang yang datang kepada Tuhan, mereka akan mengalami terang itu dalam hidup mereka. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi mereka. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Berkati pelayanan, kebutuhan, keperluan mereka dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Biarlah beserta dengan mereka, sesuai dengan sebuah kalimat yang ampuh dalam hidup ini, yaitu Immanuel, beserta dengan mereka. Immanuel juga beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Percaya setiap jemaat yang hadir pagi hari ini sudah diberkati, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, ragu bimbang diberikan kepastian, keteguhan, iman bahwa hanya Yesuslah terang dunia. Dan kami menjadi terang di tengah-tengah dunia dan dalam kegelapan ini. Terima kasih Bapa. Di hadapan kami ada anak-anak kami semua. Mereka berdiri di hadapan-Mu. Bagi hadapan jemaat, saya mengundang para diaken maju ke depan. Bagi gembala untuk menumpangkan tangan pada anak-anak kita. Haleluya. Haleluya. Pak Luki, Pak Alvin. Makasih Tuhan. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Bapa. Mari jemaat sekalian, kita angkat tangan kita. Kami angkat tangan kami kepada-Mu Bapa di surga. Sebagai tanda penyerahan kami kepada-Mu, kepada anak-anak kami semua. Menyadari bahwa kami sebagai orang tua, kami terbatas Tuhan untuk mengontrol kehidupan setiap anak-anak kami. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya mau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Apapun Tuhan kondisi tubuh mereka, kami mohon perlindungan-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu kepada anak-anak kami. Jauhkan mereka dari penyakit virus, penyakit menular apapun Tuhan. Sehat-sehatkan anak-anak kami semua Tuhan. Di dalam pendidikan memberkati mereka semua. Berikan mereka kepandaian. Berikan mereka Tuhan kepintaran. Sehingga anak-anak kami Tuhan tetap belajar sesuai dengan tuntunan dan pimpinan Tuhan. Dan posisi hidup anak-anak kami percaya bukan turun tapi naik. Terima kasih Bapa, ajaib kuasa-Mu ya Tuhan. Jadikan anak kami semua menjadi sukses dalam setiap perjuangan hidup mereka. Dan terutama jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan tidak baik. Bahkan niat-niat yang jahat kami tolak, patahkan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Hingga anak-anak kami tetap hanya memandang kepada Engkau. Beri mereka roh yang takut akan Engkau ya Tuhan. Hingga anak-anak kami Tuhan di hadapan-Mu tetap bersuka cita memandang Tuhan dalam hidup mereka. Bahwa Engkau satu-satunya Allah, Engkau satu-satunya Tuhan yang melindungi mereka, menyertai mereka. Melebihi dari kami sebagai orang tua ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpuji nama-Mu. Berkati pemain musik. Berkati pemimpin pujian para singers yang sudah membawa kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Seluruh yang ambil bagian, Tuhan Engkau memberkati. Soundman, multimedia yang mengatur perangkat untuk kami beribadah.
sampai akhir. Berkati mereka Bapa. Tilik Tuhan perbuatan mereka yang baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Dan akhirnya jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Turunlah berkat daripada Allah Bapa. Turunlah berkat terang Kristus dalam hidup kita. Turunlah tuntunan dan pengurapan Roh Kudus atas hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati kita sekalian.